di suratul Hadid surat ke-57 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Kita mulai nih. Man dzalladzi yuqridullah, barang siapa yang, ini bahasa umum yang spontan, barang siapa yang meminjamkan Allah. Karena al-qardu itu artinya pinjaman. Kalau istilah orang zaman ekonomi modern sekarang nih, pinjam simpan pinjam tuh bahasa Arabnya al-qardu. Ya, walaupun dalam penafsiran para ulama sepakat meminjamkan itu makna yang khusus, tapi makna umumnya aja memberi, posisi memberi, berbagi. Cuman yang menarik antum lihat, kalau orang memberi, orang berbagi, pasti ada yang subjek, ada yang objek. Ada yang memberi, ada yang diberi, ada yang menerima. Ada yang meminjam, ada yang mendapatkan pinjaman. Dan yang menarik di ayat ini Allah pakai kata al-qard, pinjaman. Dan kita positif view sama Quran. Di Quran itu setiap kata mukjizat gitu. Pasti nggak sembarangan dipilih kata pinjaman. Meskipun maknanya bukan hanya meminjamkan tapi memberi. Karena orang kalau yang namanya pinjaman, ini bahasa bukan bahasa saya, bahasa para ahli tafsir. Itu ada iltizamul jaza. Pasti balik. Pasti, Sat. Ya kan kalau saya nih, Bang Yogi, saya minta uang dong. Yogi ngasih ke saya kan? Iya. Saya harus balikin nggak uangnya? Harus kan pinjam. Minta saya. Oh, minta. Minta ya nggak harus. Ya enggak, tapi kalau Bang Yogi saya minjem dong. Harus balik. Nah, karena ketika saya minjam, itu pasti dikonotasi kita, baik antum atau saya yang minjem, itu ada konotasi ini bakal harus balikin. Yogi juga pasti uang gua akan balik nih kan gitu. Namanya juga minjem. Tapi kalau minta enggak. Itu namanya iltizamul jaza. Artinya kalau udah pakai kalimat minjam, itu kemungkinan baliknya lebih besar gitu loh. Nah, ini yang meminjamkan adalah manusia, yang dipinjamkan siapa? Allah. Bayangin lah. Jadi ini filosofi berbagi. Makanya walaupun pandemi, walaupun susah, kalau orang yang ngerti ini, dia tidak akan berubah. Dia akan berusaha sesulit apapun memposisikan dalam posisi memberi. Karena dia memberi kepada siapa? Kepada Allah. Ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah memberikan pelajaran dari Allah buat kita semua di 5:17. Kalau umumnya orang itu ketika ada proses pinjam meminjam, psikologis orang yang meminjam sama psikologis orang yang dipinjam sama nggak? Beda ya? Sama beda. Ya, pasti ada perasaan yang dipinjamkan tuh posisinya lebih merendah. Yang meminjamkan posisinya lebih superior. Orang yang memberi sedekah sama orang yang mendapatkan sedekah. Ini dalam pergaulan sosial ya. Umumnya kan begitu kan? Di ayat ini Allah ingin menekankan. Gak boleh kita merasa seperti itu. Gitu. Makanya yang memposisikan yang mendapatkan pinjaman dan mendapatkan pemberian itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya Syed Qutb, innal mutasaddiqin wal mutasaddiqat la yatafaddaluna ala akhiri sadaqat. Jadi orang yang bersedekah, baik laki-laki dan perempuan itu, dia tidak akan pernah merasa lebih tinggi posisinya daripada yang ngambil sedekah. Kenapa? Orang dia ngasihnya ke Allah. Ya, padahal Allah itu adalah yang memiliki diri kita gitu. Ya, kita sendiri aja milik Allah gitu kan. Betul. Tapi Allah memposisikannya masya Allah sebagai objek di situ. Itu satu. Makna yang pertama. Makna yang kedua, man dzalladzi yuqridullah. Ini penting lagi buat kita, Bang. Kita itu la yata'amaluna ma'an nas. Orang yang bersedekah tuh gak berinteraksi dengan manusia. Ingat tuh. Aneh kalau lagi ngasih ente Yogi. Aneh tuh bukan sedang berinteraksi dengan Yogi gitu loh. Sama Allah. Nah, itu yang mahal. Innamahum yata'amaluna mubasyaratan ma'allah. Ini makanya pemahaman inilah yang melekat di hati para mukmin. Mereka berlomba-lomba untuk memposisikan dirinya dalam posisi memberi. Karena dia sedang berinteraksi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala.